Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ingkang kula hormati Pak Kiai Slamet selaku takmir Masjid Baitur Rahman dan juga pembina Majelis Saling Gustiran Kanjeng Nabi cabang Masjid Baitur Rahman Jedis. Ingkang kula hormati Pak Kiai Haji Solihin, ingkang kula jadong doa berkahipun. Ingkang kula hormati Pak Kiai Jasimin sebagai pranoto adicara. Ingkang kula hormati sedaya Pak Wati, Pak Slamet, Pak Des Slamet, Pak Tarno, Pak RT, Pak Tusimin, dan sedaya jamaah ingkang kula hormati juga insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngapurane mboten dereng tepang nami aspane satu persatu. Pak Sarimin nggih. Nggih. Pak Tarno, Pak Sarimin nggih. Pak Tusimin nggih. Pak Satiman RT nggih. Alhamdulillah kita dianugerahkan Allah saged berkumpul atas pertolongannya, saged berkumpul di majelis ini yang insyaallah majelis yang disenangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam majelis tersebut ada thalabul ilmi, zikir, sholawat, tahlil, dan juga kita niat derek perjuangan para alim ulama juga para nabi menegakkan agama Islam biar tetap tegak dan tetap kelihatan, meskipun di sana sini sudah banyak syiar Islam di desa Jedis sangat luar biasa, baik jamaah yasin tahlil, jamaah ratib, jamaah fatayat muslimat dan lain-lain banyak banget. Mudah-mudahan kita mengikuti seperti ini menambahkan zikir sholawat agar kita selalu ingat Allah dan selalu berusaha mahabbah kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mencintai seseorang, apalagi itu panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyaklah menyebut nama beliau. Dalam arti menyebut itu bersolawat. Solawat itu banyak macamnya, banyak sigotnya. Ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu salat Jibril yang di ucapkan ya oleh pangeran kita Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat Jibril. Pertama, sholawat itu adalah sholawat Jibril. Tuhan atau mbah-mbahnya sholawat itu sholawat Jibril. Dan sholawat yang lainnya itu banyak. Ada sholawat Fatih dari Syekh Ahmad Atijani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil madinil fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqana siril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Itu salat Fatih. Ada sholawat Nurijati dari karangannya Syekh Abu Hasan As-Sadili. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Nurijati wa sirri fi sayri asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ada sholawat Nariyah dari Syekh Muhammad Ibrahim Ad-Dazi. Allahumma sholli sholatan dan seterusnya, itu semua dari Kanjeng Nabi. Kadang seperti Habib Munjir Al-Musawa itu termasuk, ya mudah-mudahan saya termasuk dianggap santri beliau karena saya pernah ngaji sama beliau itu, dan saya juga cinta kepada beliau. Itu perjuangannya Habib Munjir Al-Musawa itu sangat luar biasa. Ketika beliau diinfus saja tetap menghadiri majelis karena bertanggung jawab beliau. Beliau itu
hampir setiap hari memimpikan Kanjeng Nabi. Beliau itu punya sholawat atau mengamalkan sholawat 17. Namun beliau lama-lama dikasih sholawat sama Kanjeng Nabi, disuruh sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salim. Kayak gitu. Beliau mengamalkannya bisa 5.000 kali. Kalau kita pengen ya minimal 3 kali lah sehari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salim. Karena sholawat banyak banget. Ada juga kita kalau sedang masuk ke suatu lingkungan, satu rumah atau suatu tempat, kita assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sholawat salam dulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat akeh banget. Sigot-sigotnya juga kadang ada yang sholat Fatih saja sigotnya, ada yang pakai wasobi, ada yang langsung, ada tergantung ijazahnya. Terus kalau aku mengamalkan sholawat itu dari mulai assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalatu wassalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu juga sholawat. Assalatu wassalamualaikum ya sayyidi rasulullah khutbi yatikolati lati adrikni, itu juga sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi, itu juga sholawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, itu juga sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, itu juga sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salim, itu juga sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa salim, itu sholawat ringin agung. Jadi enggak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa salim, itu juga sholawat. Saya dulu dapat dari Kusipin itu Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Ada juga sholawat Allahumma sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, pakai wa salim wa barik, itu juga sholawat. Dan banyak banget sholawat. Tergantung jenengan pengen ngamalakan yang mana yang paling gampang nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Kalau yang di Yasin kan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu juga sholawat. Jadi sholawat itu kadang rata-rata ada yang mengarang ulama tersebut, tapi itu emang didikan atau isyarah dari Kanjeng Nabi, atau itu emang langsung dikasih sama Kanjeng Nabi. Jadi itulah kebaikan dari sholawat. Kita sholawat itu mendoakan Kanjeng Nabi sama sahabat sama keluarganya, tapi sebaliknya kita yang mendoakan itu di dalam sholawat tersebut kita yang dapat fadilahnya. Lah kita nyatanya yang butuh ya Pak ya, nggih terus niku. Kita yang butuh Kanjeng Nabi. Iya. Bahkan Kanjeng Nabi itu kelak umatnya itu pingin mlebu surga kabeh. Umat Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ngemben ke sujud lagi sama Allah, dikon bangun ndak dihisabe kan umat Kanjeng Nabi dulu, Nabi Muhammad SAW, baru nabi-nabi yang lain. Padahal di dunia ini makhluk hidup atau manusia itu udah miliaran. Berarti kita disayang ya, diutamakan nang Kanjeng Nabi, nang Gusti Allah pun diutamakan. Lah kita nang kepengen nulis syafaat memperbanyak sholawat dan juga amal-amalan yang lain. Terus niku marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam mugi kita haturkan selalu kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selajengipun selanjutnya niki sekedik dari kitab terjemah karangan Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Askandari, kitab hikam nggih. Monggo Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kayak kena kopi tolong Mbak. Kayak kena kopi. Ih, gelasnya dia. Pemburi lah. Ana wong kayak apa? Ih, wane. Tuan iya sing duwe adi.
Sehat, Pak? Alhamdulillah. Oke, selamat datang Mbak Kasron, juga Pak Kiai Yanto. Itu salah dua ya, bukan salah satu, salah dua anggota majelis Eling Gusti lan Kanjeng Nabi wilayah Ayah. Mugi-mugi saged sami kenalan nggih. Engko nek kenalan kan dadi urusane wis panjang lah. Jadi ya bisa bisnis barang. Terus niku. Monggo selanjutnya ini menjelaskan sedikit dari terjemah dari kitab Al-Hikam. Mohon maaf ini kitab mandan-mandan rada-rada nyelekiti mengawake dhewe nggih. Kudu kita harus menerima. Karena ini kitab ya pokoknya ya napa nggih antara dunia dan akhirat kan berseberangan nggih, dalam artian ora kathuk. Ya kita harus mensifati atau mengakui dan ya lakoni saja, jalankan saja hidup ini. Emang kita kon ngerim nganggo kitab ini jane. Nek rim-rim sing istilah ibadah kan ya wong wis kewajiban. Allahu Akbar, oh berarti waktune salat napa kados niku nggih. Lah nek kitab kan ada yang kitab memang nasihati sing benar-benar nasihat kados niku. Ini karangan dari Sayyid Ahmad bin Athaillah Askandari. Nama lengkapnya itu Syekh Abu Fadil Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Askandari. Berarti Askandari itu disematkan atau itu nama kota wilayah Timur Tengah. Dan juga di matan atau disarah dari oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Ma'ruf bin Ibnu Ibadin Nafasi Al-Rondi. Beliau berusaha memberikan penjelasan syair-syair hikmah matan sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Monggo kirim Fatihah kepada pengarang kitab. La hadratina bil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah hadrati Syekh Ahmad bin Athaillah Askandari, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Ma'ruf bin Ibnu Abadin Al-Fasi Al-Radi, Syekh Abu Hasan Al-Sadili, Syekh Ahmad Atijani, Syekh Muhammad Ibrahim Adasi ya Allah, Syekh Junaid Al-Badil, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Sulaiman Al-Jasuli ya Allah ila hadrati Syekh Bahuddin Asabani wal Syekh Dinas Abdul Qadir Al-Jalani Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Ba'alawi ya Allah ila hadrati ya Allah Ahmad Isa Al-Muhajir wa ila hadrati Sibalian bin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan maca seperti ngono. Monggo. Mboten napa. Bagian ke-1 dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah min alamatil iktimadi alal ngana milanuk sonuro habai ngibeda wujudi zalali. Orang-orang yang terlalu mengandalkan kekuatan usaha, tandanya orang itu sangat lemah pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lafaz tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, bisa diartikan tiada bersandar berlindung dan meletakkan pengharapan kecuali kepada Allah. Tiada zat yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki kecuali hanya Allah. Lahiriahnya memang syariat menganjurkan kita untuk berusaha, namun hakikat syariat itu pun melarang kita untuk mengandalkan usaha sebagai titik pokok keberhasilan, agar hati ini bisa bersandar mengharap karunia Allah. Hikmah lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maksudnya tiada daya
dan upaya kemampuan seseorang tidak mampu menolak bencana, demikian juga tidak berdaya melakukan kebajikan kecuali atas pertolongan Allah dan karunia rahmatnya. Firman-Nya jelas, Qul bi fadlillahi wa basi wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafarahum yarahuhu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah, hanya dengan karunia dan rahmatnya kamu boleh bergembira ria, dan itulah yang lebih baik bagi mereka dari apa-apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Quran surat Yunus. Maksud dari kata-kata di atas matan dari kitab Al-Hikam yaitu orang-orang yang terlalu mengandalkan kekuatan usaha, tandanya orang itu sangat lemah pengharapannya kepada Allah. Jadi maksud dari kitab ini, orang-orang itu terlalu mengandalkan usahanya. Jadi ketika mengandalkan, misalnya contoh lah ya, nandur semangka ya, nandur semangka kok kekuatan kini aku orang nandur orang uli rezeki, itu berarti pengharapannya kepada Allah itu sangatlah rendah. Karena sesungguhnya itu hanya syariat. Syariatnya kita misalnya dagang atau bertani, ya kita hanya melakukan pekerjaan tersebut, tapi hasil dan yang menjalankan sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terlalu menekankan pada usahanya sendiri sebagai faktor utama keberhasilan, artinya dia lupa terhadap posisi pertolongan Allah dan hidayah kepadanya. Ya contoh ini, kita syariatnya usaha ini, kita kesini dengan syariat nggih. Ana niat, ana tindakannya kita jalan kaki ataupun naik motor ataupun naik mobil. Berarti itu usaha. Tapi semata-mata kita itu ditolong Allah. Karena banyak orang-orang yang sudah tahu jadwalnya, sudah tahu ini hari ini ada di sini, tapi kadang kalau belum ditolong Allah enggak hadir di sini, kadang itu yang dilalat di sibuk liya, dilala ya turu, itu enggak masalah nggih. Itu enggak istilahnya saya enggak menyalahkan. Berarti niku lagi mboten ditolong di suatu majelis. Terus niku ada dilala nang majelis liya, ya enggak apa-apa kata niku. Berarti semata-mata kita hadir di sini itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata kita tekake alhamdulillah jadi main rame, bukan. Kita niatnya kan menegakkan agama Islam. Kita nderek berjuang, nderek belajar. Ya contoh Mbak Kasron niku kali Pak Kiai Yanto saking ayah dilala kudur kene sing luwih ado saking mriki nggih. Yaitu termasuk pertolongan Gusti Allah lewat WA teng mriki enten jadwal kados niku kan. Dilala beliau ngeh terus ayolah mangkat itu pertolongan. Alhamdulillah. Lanjut, orang ini biasanya memiliki akibat sifat jelek. Lah ini orang yang terlalu mengandalkan keberhasilannya kayak seolah-olah dewek yang menghasilkan. Itu termasuk punya sifat jelek. Sifat jelek contohnya itu ujub, sombong, merasa paling sempurna, sebagaimana sifat iblis sombong ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis berkata menantang, aku lebih baik dari Adam. Juga kesombongan Qarun dalam firman-Nya, sesungguhnya aku memperoleh kekayaan ini semata-mata karena ilmuku sendiri. Quran surat Al-Qasas 78. Jadi iblis itu emang cara kewalian wis tingkatnya dhuwur. Diceritakan itu iblis makomnya wis tinggi, namun cara wong berguru mengkiai ini kon sujud seseorang tersebut kan diperintah nang Gusti Allah, yaitu Nabi Adam kon sujud emang Nabi Adam, bukan sujud meng Gusti Allah. Dilala iblis ngerasa sombong, ngerasa ujub,
Merasa karena pinter. Iblis asli pinter, alim-alim temenan waktu itu. Lah ora gelem sidane dilaknat. Kados niku nggih. Lah sing risikone kan sing medeni kan niki kita nggih. Kita kon sujud meng Gusti Allah kok ngantek ora gelem 5 waktu niku. Kowe mlewi medeni sujud meng Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Lah niki kan kon sujud meng Nabi Adam hanya sebatas sujud sebagai rasa hormat. Mboten kersa sidane dilaknat. Dan juga iblis itu diberikan sesuatu sama Allah untuk menggoda umat Kanjeng Nabi Adam sampai kiamat. Nah, mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita semakin mendapatkan cahaya keberkahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu eling pengelingan lah, saling mengingatkan satu sama lain, terutama nggih eling Gusti Allah dan juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sholawat, zikir dan juga sholawat. Sambil lagi. Sambil. Kok ketene wis mepet. Belum sama. Ya. Nggih, niku sedikit dari kitab terjemah kula bisane terjemah nggih. Nek Kiai Yanto niku saged kitab kuning. Jane ya mandani sinanang pinter, lebih alim ya kan. Kula kan ukur melu-melu gitu. Ya mudah-mudahan ini ada keberkahan dari seorang wali besar, muridnya Syekh Abu Hasan Asadili, yaitu Ibnu Athaillah Iskandari, murid Abu Hasan Asadili, dan juga kalau nggak salah beliau itu muridnya dari Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kitab dari Iya itu diterjemah lagi atau dikarang lagi menjadi kitab hikam. Dalam artian ya referensi kados niku nek mboten salah. Mudah-mudahan ada keberkahan, ada cahaya dari Allah karena keberkahan dari kitab ini dan juga dari pengarangnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah ini yang tadi yang Qorun itu dijelaskan besok lah. Qorun itu sebenarnya meminta doa kepada Nabi Musa kalau nggak salah. Setelah berhasil beliau merasa kekayaan itu dari diri sendiri bukan dari Allah. Setelah itu sama Allah diadab, hartanya sama Qorunnya itu diblesek namang bumi ini ceritanya. Bahkan Qorun itu mempunyai gembok saja kalau digotong diceritakan itu pokoknya gemboknya ya pirang mobil lah, gede-gede banget. Wong isine anu gudang-gudang harta bendane Qorun katanya. Nggih, lanjut niki saking kawula nyuwun pamunten walu alam bisawab. Lanjut zikir sholawat sedikit penjelasan dari para wali-wali, khususipun wali-wali songo yang ada di Indonesia. Wali songo itu ada 10 fase. 10 fase berarti